program studi hukum keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember yang terhormat jajaran asatidz Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, memberikan kita kesempatan untuk terus belajar menuntut ilmu di masjid kita yang mulia ini. Salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga telah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kegiatan tabligh akbar pada pagi hari ini dengan mengharapkan kelancaran, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita buka tabligh akbar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, hukum tabligh akbar pada pagi hari ini merupakan acara di bawah naungan program studi hukum keluarga Islam. Marilah kita simak sambutan dari Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Silakan kepada Ustaz Arif Husnul SHMH untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Yang kami hormati kita Al-Ustaz Musyafa' Allah Ta'ala, dan kami hormati pula para asatidz dan yang kami hormati dan kami cintai, para hadirin serta jemaah sekalian rahimahumullah. Tentunya pada kesempatan kali ini yang paling pantas saya ucapkan yang pertama kali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan hingga acara yang sesungguhnya ini terselenggara pada kesempatan kali ini. Pada insyaallah taala akan nampak urgensinya nanti dan ketika disampaikan oleh beliau, dan akan saya sampaikan sedikit seputarnya sebentar lagi. Sebelumnya, setelah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga bersyukur kepada guru kami Al-Ustaz Dr. Musyafa' Hafizahullah taala yang telah berkenan menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi yang sangat penting seputar pembaharuan ilmu usul fikih, baik dari sisi baiknya maupun sisi buruknya. Dan kami bersyukur pula, berterima kasih kepada para panitia dari teman-teman yang tergabung dalam fikih maupun yang terkhusus dalam panitia atas kerja kerasnya atau kesungguhannya untuk melaksanakan kegiatan yang sebenarnya secara kurang lebih seperti mendadak, karena tiba-tiba muncul keinginan dari kami selaku prodi, karena memang ada sesuatu yang sangat urgent yang mengharapkan menjadikan kami ingin melaksanakan kegiatan ini. Baik para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, keinginan kami untuk melaksanakan tabligh akbar dengan tema ini, dengan tema pembaharuan ilmu usul fikih, baik sisi baik maupun sisi buruknya, ini bermula dari adanya sebagian pemikiran di zaman sekarang yang muncul dari sebagian orang yang bisa jadi karena gelarnya yang
mentereng, akan membuat seseorang menyangka itu sesuatu kebenaran atau menganggap sebagai sesuatu yang baik, sehingga kalau tidak dipahami dengan baik bisa membuat kita atau sebagian kaum muslimin akan mengikuti walaupun belum tentu itu sebagai suatu kebenaran. Yang itu semuanya terkait dengan usul fikih yang seolah-olah sebagian kaum muslimin ingin melakukan pembaharuan terkait usul fikih, tetapi ujungnya justru terkadang menabrak dalil syar'i yang sangat jelas ataupun menabrak berbagai hukum-hukum yang sudah pasti yang tidak mungkin berubah lagi. Nah, tentunya hal ini kalau kemudian tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat bisa jadi terkesan baik karena disampaikan dengan retorika yang bagus oleh orang yang bergelar tinggi. Maka dengan sebab itu kami Prodi Hukum Keluarga Islam ingin mengadakan kegiatan ini sebagai usaha kami untuk memberikan pencerahan pada kita sendiri maupun Pak hadirin sekalian dimanapun Anda berada, agar kita sama-sama memiliki sebuah pegangan walaupun kita juga bukan seorang mujtahid, bukan orang yang nanti akan beristihad, akan tetapi setidaknya kami berharap kita sama-sama punya pegangan yang menjadikan kita bisa mengenal, oh ini adalah penyimpangan, ini adalah kebenaran. Itu yang kami harapkan. Sehingga baik hadirin yang ada di sini maupun yang dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan sebuah pegangan untuk bisa mengenali, oh ini masalah, ini tidak apa-apa ketika mendengar sebagian orang menyampaikan seruan untuk pembaharuan terkait ilmu usul fikih. Dan itu yang sangat kami harapkan, dan semoga nanti para hadirin sekalian bisa betul-betul menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh guru kita, agar betul-betul mendapatkan hal tersebut, kemudian bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan kekuatan kita di dalam menghadapi berbagai problematika yang belum tentu kita sadari. Jadi itu yang sangat penting bagi kami, kenapa kami melaksanakan kegiatan ini. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita dan betul-betul menjadikan kegiatan ini sebagai amal yang soleh, yang berefek kepada ilmu yang kita dapatkan, yang berujung pada amal soleh di kemudian hari. Nah, jazakumullahu khairan wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Arif Husnul Huluk atas sambutannya. Baiklah, ikhwah sekalian, sebelum kita mulai acara sesi kajian kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mungkin masih di belakang bisa merapat ke depan, supaya nanti ketika ada ikhwah kita yang mungkin terlambat hadir bisa dapat space di belakang. Sekali lagi kami minta mungkin agak maju, ikhwah sekalian masih ada di belakang. Barakallahu fikum. Baiklah, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita simak kajian Tabligh Akbar dengan tema pembaharuan ilmu usul fikih, sisi baik dan buruknya, bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullahu ta'ala. Oleh karenanya, kepada Ustadz Dr. Musyafa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bermajelis di tempat yang mulia ini dan untuk tujuan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah dari majelis ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam kebaikan, menjaga kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati fillah wa akhwati rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang pembaharuan ilmu usul fikih, sisi baik dan sisi buruknya. Sebelum masuk ke tema inti, ana ingin memulai pembahasan dari definisi dari ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah yang dengannya seseorang bisa menyimpulkan hukum fikih dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Saya ulangi, ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah yang dengan kaedah-kaedah tersebut seseorang bisa menyimpulkan hukum fikih dari dalil-dalilnya yang terperinci. Taib. Ada yang mendefinisikan ilmu usul fikih dengan menyebutkan pembahasan-pembahasan intinya dengan mengatakan al-adillatul ijmaliyah wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil syariat secara global. Dalil-dalil syariat secara global. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai dalil ketika kita membicarakan tentang hukum syariat. Di sana dibahas Al-Quran, dibahas As-Sunnah, dibahas Ijma, dibahas Qiyas. Kemudian dibahas Qaulus Sahabi, dibahas Saddud Dhara'i, dibahas lagi istihsan, istislah, ada istishab, ada istiqra, ada uruf, dan dalil-dalil yang lainnya dibahas satu persatu. Sehingga orang yang belajar usul fikih tahu dengan apa dia harus berdalil. Dan dia juga tahu mana dalil yang sebenarnya lemah. Sebenarnya ini dalil yang tidak mu'tabar. Kemudian yang kedua yang dibahas di usul fikih adalah wa kaifiyatul istifadati minha. Bagaimana menyimpulkan atau mengambil faedah, bagaimana menyimpulkan hukum atau mengambil faedah dari dalil-dalil yang mu'tabar tadi. Di sana dibahas tentang dalalatul alfaz. Ada am, ada khas, ada mantuq, ada mafhum, ada mutlak, ada muqayyad, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, ada mantuqun sarih, ada ghairu sarih, dan seterusnya. Ada nas, ada zahir, ada muawwal. Pembahasan tentang bagaimana kita menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Kemudian juga akan dibahas tentang bagaimana kalau terlihat dua dalil yang saling bertentangan. Kaedah-kaedah tarjihiyah disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih. Dan ini masuk dalam kaifiyatul istifadati minha. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang inti dalam ilmu usul fikih adalah wahalul mustafid. Siapakah yang pantas untuk berijtihad? Dan siapakah yang boleh bertaklid? Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Sehingga tidak sembarangan orang bisa membicarakan tentang hukum syariat. Yang membicarakan tentang hukum syariat ada kriterianya sendiri-sendiri yang telah disebutkan oleh para ulama.
Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam usul fikih ada kaidah-kaidah yang sangat banyak. Kalau kita mengetahui kaidah-kaidah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat dengan baik. Dari dalil-dalil yang sudah ada sejak zaman dulu. Masalahnya baru, tapi dalil-dalilnya lama. Kita bisa menerapkan dalil tersebut ke dalam masalah yang baru karena ada kaidah-kaidah dalam ilmu usul fikih. Saya kasih contoh cepat ya, karena waktu yang sempit. Termasuk di antara kaidah-kaidah usul fikih yang penting, seperti misalnya perintah dalam syariat pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Larangan dalam syariat pada asalnya menunjukkan hukum haram. Dalil yang lebih khusus harusnya lebih didahulukan daripada dalil yang lebih umum. Jika ada dalil yang datang karena sebab tertentu tapi redaksinya umum, maka dalil itu berlaku umum walaupun sebabnya khusus. Ya, apabila ada dalil dia datang dengan sebab khusus tapi redaksinya umum, maka pada asalnya dia berlaku umum. Karena yang dilihat itu redaksinya, bukan sebab datangnya dalil tersebut. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sebagian sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, kami biasa naik kapal dan kami tidak bisa mengambil naik perahu ya. Kami tidak bisa membawa air yang banyak. Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Apakah kita boleh berwudu dengan air laut?" Jadi sebabnya khusus ini ya. Sebabnya karena dia biasa naik perahu. Dan dia terpaksa harus berada di perahu dalam waktu yang lama. Dia tidak bisa bawa air yang banyak. Akhirnya yang dia bawa air yang sedikit. Kemudian pertanyaannya tentang wudu. Bolehkah berwudu dengan air laut? Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Laut itu airnya suci. Laut itu airnya suci. Ini umum. Padahal sebabnya khusus. Rasulullah tidak mengatakan, kalau kamu naik perahu kecil dan kamu tidak bisa bawa air banyak, maka kamu boleh berwudu dengan air laut. Rasulullah tidak menjawab dengan jawaban itu. Tapi Rasulullah kasih jawaban yang umum. Dia adalah air, dia adalah sesuatu yang airnya suci. Laut itu airnya suci. Sehingga di sini kita bisa memberlakukan atau menjadikan hadis ini berlaku umum. Siapapun boleh berwudu dengan air laut, walaupun dia tidak naik perahu. Walaupun kalau dia naik kapal bisa membawa air yang banyak, dia masih boleh berwudu dengan air laut. Walaupun dia bawa air laut ke rumahnya, dia boleh berwudu dengan air laut ini. Walaupun digunakan untuk mandi. Tadi pertanyaannya tentang apa? Tentang wudu. Untuk mandi pun boleh. Menggunakan air laut untuk menghilangkan najis boleh. Walaupun sebabnya adalah tertentu tadi. Tapi lafalnya, redaksinya umum, maka berlaku umum dalil tersebut. Ya. Jadi jangan dibatasi dengan sebab datangnya dalil itu. Kalau redaksinya memang umum. Contoh lagi, ya, kaidah usul fikih, pendapat sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka adalah hujjah. Pendapat sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka adalah hujjah. Kalau ada sahabat mengatakan hukum syariat dan tidak ada perselisihan di antara mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Qiraah syadzah adalah
hujjah. Contoh kaidah yang lain, hukum itu pada asalnya berlaku umum. Ketika hukum disebutkan di dalam Al-Quran, ketika hukum disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada asalnya berlaku umum, baik laki-laki maupun wanita, baik kaya maupun miskin, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, dimanapun tempat, Indonesia, di Amerika, di Arab ataupun di tempat yang lain. Hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya berlaku umum. Kalau kita mengecualikan sesuatu tertentu dari keumuman dalil tersebut, kita harus mendatangkan dalil. Contoh lagi, ijma' adalah hujjah yang harus dipegang teguh. Ketika para ulama sudah sepakat tentang hukum tertentu, maka harus dipegang teguh, tidak boleh ditinggalkan, menjadi mulzim. Ya, maksudnya mulzim di sini kita harus mengikutinya. Bukan kalau kita tidak ikuti kita dihukum oleh manusia, tidak. Tapi kalau kita tidak ikuti, kita berdosa. Kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Baik, yang berikutnya termasuk di antara kaidah usul fikih, kita tidak boleh membawa pendapat baru. Kita tidak boleh membawa pendapat baru yang benar-benar keluar dari pendapat-pendapat yang telah lalu. Kita tidak boleh, la yajuzu ihdatsu qaulin tsalits. Tidak boleh kita membawa pendapat baru yang benar-benar keluar dari pendapat-pendapat yang lalu. Sehingga ya, seseorang menjadi tidak sembarangan dalam berbicara tentang masalah agama. Baik, yang berikutnya, dalil yang nassi, dalil nas, Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih didahulukan daripada dalil akal ataupun dalil lainnya. Dalil akal ataupun dalil lainnya, ketika bertentangan dengan dalil nas, nas di sini maksudnya adalah dalil yang sam'i dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk di dalamnya juga qaulus sahabi. Maka yang didahulukan adalah dalil sam'i tersebut, dalil nasi itu. Tidak boleh kita mendahulukan akal misalnya. Tidak boleh kita mendahulukan adat kebiasaan masyarakat misalnya. Tidak boleh kita mendahulukan misalnya maqasidus syariah. Ya. Tidak boleh kita gunakan maslahat. Ini ada maslahat besarnya, padahal nas mengatakan itu dilarang. Tidak boleh kita katakan jadi boleh karena maslahat. Ya. Baik. Yang berikutnya, tidak boleh berijtihad kecuali orang-orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Ini kaidah usul fikih. Baik. Masih banyak yang lainnya. Saya cukupkan sampai di sini. Apa manfaat ilmu usul fikih? Manfaat ilmu usul fikih sangat banyak sekali. Manfaat yang sangat besar di antaranya, yang pertama adalah dengan ilmu usul fikih kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ini manfaat yang sangat besar bagi kita yang mempelajari usul fikih. Karena dengan mempelajari ilmu usul fikih, akhirnya kita faham bagaimana orang Arab itu memahami Al-Quran dan Sunnah di zaman dahulu. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, manfaat ilmu usul fikih adalah bisa mengetahui sisi lemah dan sisi kuat dari sebuah dalil. Dengan belajar usul fikih dengan baik, kita bisa mengetahui titik lemah dalil yang disebutkan oleh si fulan adalah ini. Titik kuat
dalil yang disebutkan oleh si fulan adalah ini. Sehingga kita bisa menguatkan salah satu pendapat apabila pendapat tersebut apabila dalam masalah itu ada pertentangan. Dan kita menguatkannya berdasarkan dasar yang kuat. Tidak sekedar mentarjih atau memilih salah satu dalil. Tapi kita bisa mendasari pilihan kita itu dengan dasar yang kuat. Bahkan ketika kita bisa belajar usul fikih dengan baik, kita tahu dalil-dalil syariat, kita bisa sampai pada derajat ijtihad. Kita bisa sampai pada derajat ijtihad. Dan para jamaah sekalian rahimanallah, kalau kita melihat syarat-syarat ijtihad yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih, maka kita akan tahu bahwa di zaman kita ini masih ada ulama-ulama yang bisa sampai derajat itu. Silahkan merujuk ke syarat-syarat ijtihad yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah yang antum pelajari di kuliah ini. Antum akan mendapatkan di sana dia harus tahu dalil-dalil syariat. Madarikul ahkam, dia harus mengetahui semuanya. Dalil-dalil syariat dia harus tahu semuanya, tapi secara globalnya maksudnya. Apakah ini dalil atau tidak? Ini dalil atau tidak? Ini dalil atau tidak? Madarikul ahkam, sumber-sumber hukum syariat, itu dia benar-benar tahu. Dalil-dalil syariat yang mu'tabar dia tahu semuanya. Kemudian disebutkan di situ dari Al-Quran misalnya. Yang penting dia tahu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Disebutkan juga dia tidak harus menghafalnya. Jadi yang pertama, dia tidak harus mengetahui semua ayat Al-Quran. Yang kedua, dia tidak harus menghafalkan semua ayat yang berkaitan dengan hukum tersebut. Tidak harus hafal. Yang penting dia bisa sampai ke sana. Dalam masalah hadis Nabi juga demikian. Dia tidak harus menghafal semua hadis. Tapi dia mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Mengetahui. Yang dengan pengetahuan tersebut dia bisa sampai kepada hadis itu ketika diinginkan. Cukup. Dalam masalah ijma, dia tidak harus mengetahui semua ijma. Tapi cukup mengetahui bahwa masalah yang dibahas itu masalah yang tidak disepakati oleh para ulama. Sehingga dia bisa terhindar dari menyelisih ijma para ulama. Kemudian ketika dikatakan dia harus mengetahui nasikh dan mansukh, apakah dia harus tahu semua ayat yang dinasakh? Harus tahu semua hadis yang dinasakh? Enggak. Cukup mengetahui bahwa ayat dan hadis yang dia jadikan sebagai dalil itu tidak mansukh. Cukup. Kemudian yang berkaitan dengan tashih. Seorang mujtahid disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Seorang mujtahid bisa jadi muqallid dalam menghukumi hadis. Yang penting ketika dia berdalil dengan hadis, dia tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Baik pengetahuan dia terhadap hadis yang sahih tersebut, dia dapatkan karena ijtihad sendiri, dia meneliti setiap perawinya sehingga dia bisa menyimpulkan hadis ini sahih, ataupun dengan taklid. Taklid misalnya kepada Imam Bukhari mensahihkan. Taklid kepada Imam Muslim mensahihkan. Anda nggak tahu keadaan perawi-perawinya, tapi Imam Muslim mensahihkannya. Taklid kepada Imam Abu Dawud, taklid kepada At-Tirmidzi, taklid kepada An-Nasai, taklid kepada Ibn Majah, taklid kepada Al-Hakim, atau taklid kepada ulama-ulama di zaman ini yang sudah terkenal keilmuan hadisnya. Taklid kepada Syekh Al-Albani misalnya, taklid kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kepada ulama-ulama yang lainnya yang mereka memang ulama hadis, tahu keadaan riwayat-riwayat hadis. Boleh. Bisa jadi mujtahid dalam ahkam fikih. Kemudian pengetahuan tentang bahasa. Seorang mujtahid harus tahu bahasa Arab. Tapi apakah dia harus mahir dalam semua sisi bahasa Arab? Dia harus tahu semuanya. Ibnu Qudamah mengatakan enggak. Cukup pengetahuan bahasa yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan bahasa
yang dengannya dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik, cukup. Tidak perlu jadi ahli bahasa yang benar-benar tahu semua tentang bahasa, tidak harus. Intinya syarat-syarat ijtihad yang disebutkan oleh para ulama usul fikih itu bukan syarat-syarat yang mustahil untuk diwujudkan di zaman ini. Dan banyak ulama di zaman ini yang sudah sampai derajat itu. Baik, yang berikutnya, manfaat dari usul fikih adalah menjaga kemurnian syariat Islam. Menjaga kemurnian syariat Islam. Usul fikih itu jamaah, dia bisa melindungi syariat Islam dari pengerusakan-pengerusakan, baik oleh orang-orang dari luar Islam ataupun oleh orang-orang di dalam Islam. Iya. Kenapa demikian? Karena usul fikih ini telah menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam berdalil. Sehingga kalau ada orang yang menampakkan diri berdalil dengan dalil syariat dan ternyata dia ngawur, maka dia langsung dibantah, langsung ditenggelamkan. Apa perkataan ini tidak disetujui oleh ulama-ulama usul fikih. Kemudian tidak setiap orang bisa berijtihad ketika ada usul fikih. Dan tidak setiap orang, maksudnya tidak boleh orang membawa perkataan-perkataan baru. Ketika ada nas, maka harus didahulukan daripada yang lainnya. Ini menjadi batasan-batasan yang menjadikan seseorang akan sulit untuk merusak agama Islam. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Karena manfaat usul fikih dari sisi penjagaan terhadap kemurnian Islam inilah, akhirnya usul fikih menjadi sasaran musuh-musuh Islam untuk dirusak dari dalam. Jadi musuh-musuh Islam ini mau merusak Islam, tapi kesulitan karena ada benteng usul fikih. Sehingga untuk memudahkan pengrusakan agama Islam ini, mereka merusak ilmu usul fikih dari dalam. Ya, mereka ingin seperti itu. Sehingga muncullah ide pembaharuan ilmu usul fikih dalam makna negatifnya. Muncullah ide pembaharuan ilmu usul fikih dalam makna negatifnya. Mereka, musuh-musuh Islam itu berharap dengan merusak ilmu usul fikih ini, mereka akan dapat mengatur Islam dan kaum muslimin sesuka mereka. Karena cara berdalilnya sudah mereka ubah-ubah. Sehingga Islam dan kaum muslimin nantinya bisa diarahkan oleh mereka sesuka hati mereka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah pembaharuan dalam ilmu usul fikih diperlukan? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab ketika kita membahas tentang pembaharuan ilmu usul fikih. Apakah pembaharuan itu memang diperlukan? Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kata pembaharuan atau dalam bahasa Arabnya tajdid ya. Kalau antum pengen tahu kitab-kitab tentang masalah ini, tulis dalam Google ya. Tajdid usulul fiqh. Di sana akan ada banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang pembaharuan dalam ilmu usul fikih. Kalau pengen buku-bukunya, tulis Tajdid Usul Fikih PDF. Ya, PDF-nya dengan bahasa Inggris ya, dengan huruf Latin. Nanti akan antum dapatkan kitab-kitab yang membahas tentang ini. Dan ada satu kitab yang bagus ya. Satu kitab ini ditulis oleh orang yang benar-benar meneliti
pembaharuan yang diusahakan dalam ilmu usul fikih. Dan penulisnya juga ya insaf ya, maksudnya menjelaskan tentang keadaan hakikat mereka yang menginginkan pembaharuan dan tetap melindungi kita tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran itu. Kitabnya agak tebal ya, 1000 halaman, berjudul Muhawalatut Tajdid fi Usulil Fiqh wa Da'awatuhu. Muhawalatut Tajdid fi Usulil Fiqh wa Da'awatuhu dirasatan wa taqwima, dikarang oleh Dr. Hazza' ibn Abdullah ibn Saleh Al-Ghamidi. Hazza' ibn Abdullah ibn Saleh Al-Ghamidi. Saya sampaikan ya rujukan tentang masalah ini karena anak antum nanti malah sampai kepada buku-buku yang menyimpangkan antum atau menyesatkan, dan ini berbahaya. Sebelum baca buku yang lain, baca yang ini dulu. Karena dengan kita membaca buku ini, kita nanti punya imun ya terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah tajdid usul fiqh. Antum baca ini, walaupun bacanya hanya di bab-bab tertentu, tidak semuanya dari awal sampai akhir karena 1000 halaman mungkin berat ya. Tapi pada halaman-halaman tertentu antum baca, sehingga antum tahu apa yang terjadi di sana dan apa pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh mereka. Ana setelah baca buku ini, subhanallah, ana sampai kok ada ya orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, merusak ilmu usul fikih dengan segala cara. Sebelum ana baca buku ini, ana nggak menyangka kalau ternyata usaha mereka sampai di titik itu. Kalau kita ikuti pemikiran-pemikiran mereka, maka ilmu usul fikih menjadi macan ompong. Ilmu usul fikih itu seperti filter yang sudah rusak. Jadi apapun masalah yang dimasukkan ke ilmu usul fikih hasilnya sama. Hasilnya boleh. Ini subhanallah. Antum kalau baca buku ini, antum akan tahu bagaimana mereka merusak ilmu usul fikih. Dan alhamdulillah agama ini adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha mereka dalam merusak ilmu usul fikih itu sudah sangat luar biasa. Sejak tahun 70-an sampai sekarang alhamdulillah agama Islam masih menampakkan kekuatannya. Dan ini adalah mukjizat ya. Ini keajaiban agama Islam. Ini keajaiban agama Islam. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kata pembaharuan, ya kita balik lagi ke masalah tajdid ya. Kata pembaharuan atau dalam bahasa Arabnya tajdid adalah kata yang indah. Baru, pembaharuan. Sesuatu yang indah. Semua orang senang mendengar kata-kata ini. Di sisi lain, kata-kata ini adalah kata-kata yang bersayap. Kata-kata yang bersayap. Bisa dibawa kepada makna yang baik, bisa dibawa kepada makna yang buruk. Dan disinilah letak bahaya itu. Disinilah bahaya itu tersembunyi. Karena kata pembaharuan ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Pembaharuan bisa dibawa ke sisi baik, bisa dibawa ke sisi buruk. Pembaharuan artinya mengubah sesuatu menjadi baru lagi. Pembaharuan itu bukan penemuan baru. Pembaharuan itu ada yang lama kemudian dijadikan baru. Berarti sudah ada sebelumnya. Itulah pembaharuan. Mengubah sesuatu menjadi baru lagi.
Seperti misalnya ketika seseorang mendapatkan ada rumah yang sudah lama, kemudian dia renovasi, dia perbarui, itulah pembaharuan. Dia melakukan pembaharuan untuk rumah tersebut. Dan pembaharuan ini, pembaruan ini bisa menghias bangunan itu, bisa juga malah sebaliknya. Yang asalnya sudah bagus malah menjadi tidak bagus, menjadi tidak indah. Pembaharuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu bangunan bisa menguatkan bangunannya, bisa menjadikan lemah bangunannya. Yang asalnya ada pilarnya 4, pilarnya dihilangkan jadi 2 saja. Tampak cantik, tapi malah lemah. Bisa juga pembaharuan menguatkan bangunan itu, yang asalnya pilarnya 4 jadi 6 atau jadi 5, sehingga bangunan itu menjadi lebih kuat. Membarui atau memperbaharui bangunan itu juga bisa dengan memunculkan sisi-sisi lamanya. Jadi yang lama yang tadinya tidak tampak atau tidak terlihat, dia tampakkan. Bisa juga dengan mengambil sesuatu yang baru dari luar untuk dijadikan hiasan. Ini pembaharuan, masuk dalam kategori pembaharuan. Dan jenis-jenis pembaharuan ini juga terjadi pada ilmu usul fikih. Ada pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang menjadikan usul fikih semakin indah. Ada pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang mencoreng ilmu usul fikih itu sendiri. Ada pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang menguatkan bangunan ilmu usul fikih yang telah dirintis oleh para ulama lintas zaman. Ada pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang meruntuhkan bangunan itu, menjadikan bangunan tersebut rapuh, benar-benar rapuh. Ada pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang memunculkan pemikiran-pemikiran lama yang usang, kemudian dikuatkan lagi. Ada pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang membersihkan ilmu usul fikih dari kotoran-kotorannya. Yang membawa pemikiran di luar Islam kemudian dimasukkan ke usul fikih. Ini yang terjadi. Makanya makna atau kata pembaharuan ini kata yang bersayap. Katanya bagus. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, ini adalah orang-orang yang, ini kesimpulan dari kajian ini. Jadi pembaharuan, kata pembaharuan dalam ilmu usul fikih itu maknanya indah. Orang mendengarnya senang. Tapi kalau antum sudah masuk di dalamnya 90% ke atas isinya adalah sampah, isinya adalah racun, isinya adalah orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan ilmu usul fikih. Baik, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa makna pembaharuan itu ada 2. Ada makna yang positif, ada makna yang negatif. Pembaharuan dalam ilmu usul fikih juga demikian. Ada makna positifnya, ada makna negatifnya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Pembaharuan dalam ilmu usul fikih ini bisa bermakna baik bila pembaharuan itu bersifat menguatkan bangunan ilmu usul fikih yang sebelumnya telah dibangun oleh para ulama lintas zaman dan lintas generasi. Jika pembaharuan itu menjadikan ilmu usul fikih lebih mudah menyebar, membumi dan diterima oleh kaum muslimin di era ini,
Ini pembaharuan yang positif. Intinya, pembaharuan ilmu usul fikih yang positif adalah pembaharuan yang membawa pengaruh baik terhadap ilmu usul fikih. Ini seperti pembaharuan dalam agama Islam. Agama Islam ada pembaharuan di dalamnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus mengutus untuk umat ini di setiap permulaan abadnya orang-orang yang memperbarui agama umat ini. Jadi setiap permulaan 100 tahun, setiap permulaan 1 abad ya, atau setiap permulaan abad, ini maksudnya abad Hijriyah ya. Setiap permulaan abad akan ada orang-orang yang memperbarui agama Islam. Jadi agama Islam itu bisa lemah. Dia tidak hilang, tapi bisa melemah. Di akhir abad dia akan melemah. Dan kita sekarang sudah di pertengahan. Kita sekarang di pertengahan abad ya. Kita tahun ini tahun berapa? 1440. Secara hadis ini, agama Islam itu semakin ke tengah, semakin lemah. Semakin ke tengah, semakin lemah. Semakin ke akhir tahun, ya, dia semakin lemah. Kemudian di akhir, bukan akhir tahun ya, akhir abad. Semakin ke akhir abad, dia semakin lemah. Kemudian dia akan naik lagi. Dia akan kuat lagi di awal abad. Dan itu pun terbukti di abad kita ini. Di awal-awal abad ada ulama-ulama yang luar biasa. Ada Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Albani, dan syekh-syekh yang lainnya, yang mereka sangat luar biasa dalam menghidupkan kembali agama Islam. Ini pembaharuan dalam agama Islam yang bernilai atau bermakna baik. Baik. Contoh pembaharuan yang baik dalam ilmu usul fikih. Saya masukkan ini ke dalam pembaharuan. Tapi kalau antum baca buku-buku tajdid usul fikih, nggak disebutkan. Karena tidak dianggap sebagai pembaharuan. Pembaharuan ya yang aneh-aneh itu. Yang nggak aneh-aneh nggak dianggap pembaharuan. Tapi saya masukkan ke pembaharuan karena memang ini masuk dalam keumuman kata pembaharuan. Misalnya, pembaharuan ilmu usul fikih dalam metode penulisan dan penggunaan bahasa. Jadi metode penulisannya, misalnya ilmu usul fikih dibagi-bagi sesuai dengan jenjang sekolah. Misalnya kelas 1 pembahasannya dari pembahasan bab ini sampai bab ini. Kemudian disusun sesuai dengan bahasa orang di zaman ini. Ini pembaharuan. Seperti ini pembaharuan. Dan pembaharuan seperti ini bagus. Orang-orang bisa mempelajari ilmu usul fikih dengan lebih mudah, dengan lebih ringan, ya, dengan lebih simpel. Contohnya lagi pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang bersifat positif, yang bersifat baik adalah pengayaan sisi penerapan kaidah usul fikih. Pengayaan penerapan kaidah usul fikih pada masalah-masalah atau dengan masalah-masalah yang terjadi di zaman ini. Kaidah usul fikih ini bisa diterapkan ke masalah yang kontemporer. Ini ya termasuk pembaharuan dalam ilmu usul fikih, sehingga ilmu usul fikih menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita di zaman ini. Contoh lagi,
pengayaan pembahasan masalah yang dulu tidak dibahas secara luas. Dulu pembahasannya sangat sedikit. Ulama-ulama usul fikih di zaman dulu ketika kita membuka kitab-kitab usul fikih, mereka tidak banyak membahas itu. Hanya satu baris, dua baris, satu paragraf, dua paragraf. Setelah itu selesai. Maka diluaskan di zaman ini. Diluaskan dengan istiqra' baru, dengan penelitian-penelitian baru, sehingga pembahasan itu menjadi semakin matang. Ini pembaharuan dalam ilmu usul fikih. Pengayaan pembahasan tentang maqasid syar'iyyah. Ini termasuk cabang dari tadi. Maqasid syar'iyyah itu di zaman atau di kitab-kitab terdahulu itu sedikit. Maka kita bisa bahas dengan penjelasan-penjelasan yang lebih luas, lebih mendalam, ya, dengan dalil-dalil yang baru, ya, dengan penerapan-penerapan, ya, yang lebih banyak. Ini bisa kita lakukan sebagai bentuk pembaharuan untuk ilmu usul fikih yang positif. Contohnya lagi misalnya mentarjih dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dengan pembahasan yang lebih luas dan lebih mendalam sehingga tarjihnya menjadi semakin kuat. Contohnya lagi membersihkan ilmu usul fikih dari pengaruh akidah yang menyimpang. Ini pembaharuan. Dulu ilmu usul fikih dipengaruhi oleh akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Maka kita bisa memperbarui ilmu usul fikih ini dengan membersihkan pengaruh-pengaruh itu dari, ya, usul fikih. Kemudian membersihkan ilmu usul fikih dari pembahasan yang sebenarnya tidak termasuk ilmu usul fikih. Misalnya ada pembahasan mantik dalam ilmu usul fikih. Ini sebaiknya dikeluarkan. Kalau ingin belajar mantik, ya sudah, ke ilmu mantik saja, ke disiplin ilmu mantik, jangan dimasukkan ke usul fikih. Nanti semakin berat pembahasan tentang ilmu usul fikihnya. Ada juga masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan fikih sama sekali. Maka yang seperti ini harusnya dihilangkan. Pembersihan ilmu usul fikih dari masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan ilmu usul fikih, ini masuk dalam kategori pembaharuan yang positif. Melakukan penelitian-penelitian baru sehingga memunculkan kaedah-kaedah baru dalam ilmu usul fikih. Ini bisa dilakukan. Istiqra'. Jadi kita melakukan penelitian terhadap dalil-dalil syariat untuk memunculkan satu kaedah usul fikih yang baru. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, itu apa enggak jadi bid'ah, Ustadz? Asalnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Kita katakan istiqra' itu memunculkan sesuatu yang tadinya sudah ada. Dia menampakkan saja. Tadinya sudah ada, ditampakkan. Itulah istiqra'. Dia tidak membawa sesuatu yang baru. Ya, saya misalkan pembagian tauhid menjadi 3. Ini berdasarkan apa? Istiqra'. Apakah tauhid itu asalnya tidak ada 3? Ada 3 tauhid itu dari zaman Nabi. Antum kalau ditanya, tauhid uluhiyah ada nggak di zaman Nabi? Ada nggak? Ada. Tauhid rububiyah ada di zaman Nabi? Ada. Tauhid asma wa sifat di zaman Nabi ada? Ada. Tidak ada yang baru dalam istiqra'. Yang baru dalam istiqra' adalah memunculkan sesuatu yang tadinya tidak muncul, tadinya tidak terlihat itu. Sehingga yang dipermasalahkan dalam istiqra' itu, apakah istiqra'nya benar atau tidak? Bukan hasilnya. Hasilnya itu mengikuti saja. Kalau istiqra'nya memang benar, ya sudah, hasilnya bisa dibenarkan. Walaupun belum ada ulama sebelumnya yang menjelaskan itu. Karena istiqra' itu hanya ibraz, maka mawjudan, la ijad maka ma'duma. Baik, yang berikutnya, termasuk pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang positif adalah membersihkan ilmu usul fikih
dari pemahaman-pemahaman baru di dalamnya yang menyimpang, yang dimunculkan di zaman ini. Ini ya tugasnya orang-orang ahli usul fikih di zaman ini, membantah mereka yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam ilmu usul fikih. Ini pembaharuan. Baik. Yang kedua, pembaharuan dalam usul fikih yang bermakna buruk. Pembaharuan dalam ilmu usul fikih bisa bermakna buruk. Dan inilah yang mayoritas. Inilah yang sekarang ya ada di sahat ilmu usul fiqh. Kalau ada kata-kata tajdid usul fiqh, antum masuk biasanya yang ini. Biasanya yang ini. Antum nanti coba saja. Masuk ke buku-buku tajdid usul fikih. Antum akan dapatkan hal ini. Semua atau sebagian besar yang berbicara tentang tajdid usul fikih adalah untuk makna yang negatif ini. Pembaharuan dalam ilmu usul fikih yang bermakna buruk adalah pembaharuan yang meruntuhkan bangunan ilmu usul fikih. Sehingga usul fikih hanya tinggal nama saja, tanpa ada pengaruhnya dalam berdalil. Karena hasilnya semuanya menjadi boleh-boleh saja. Ya seperti orang liberal di zaman kita ini. Antum tanya orang liberal, ini boleh enggak? Dia akan mengatakan, boleh. Ini boleh enggak? Boleh. Mana kaidah usul fikihnya? Akan dia sebutkan. Iya. Jadi usul fikih jadi seperti alat penyaring yang sudah rusak. Sehingga semuanya brol ya. Semuanya lolos. Usul fikih seperti ya macan yang sudah tidak punya taring lagi. Usul fikih menjadi tanpa guna. Karena semuanya menjadi boleh-boleh saja. Ya intinya pembaharuan yang buruk dalam ilmu usul fikih adalah pembaharuan yang mendatangkan pengaruh buruk kepada ilmu usul fikih. Banyak tokoh, saya sebutkan tokoh-tokohnya biar antum ya bisa mengenali mereka dan waspada. Tokoh-tokoh pembaharuan ilmu usul fikih yang buruk ini. Ada Sayyid Ahmad Khan dari India. Ada Rifa'ah At-Tahtawi. Ada Muhammad Abduh ya, bukan Tuasikal ya. Muhammad Abduh. Ini dari Mesir. Ada Jamaluddin Al-Afghani. Ada Muhammad Iqbal. Muhammad Ghazali dari Mesir. Muhammad Ghazali ini banyak sekali tulisannya. Muhammad Ghazali. Ini yang sering dibantah sama Syekh Albani. Ada Muhammad Umarah. Ada Abdul Majid An-Najjar. Ini dari Tunis. Ada Hasan Turabi. Hasan Turabi ini juga sangat terkenal dari Sudan. Ini Hasan Turabi, subhanallah. Ajib ini orang. Maksudnya ajib dalam makna negatif ya. Jadi tidak menghormati lagi Al-Quran, tidak menghormati lagi hadis Nabi SAW. Kata-katanya tentang hadis, antum kalau ana bacakan kata-katanya, ini kenapa orang seperti ini ada? Lebih baik orang yang tidak berbicara masalah Islam sama sekali. Ini doktor, ya, tapi ya merusak usul fikih dari dalam. Ada tokoh yang terkenal, Yusuf Al-Qardawi. Ini pembaharu dalam ilmu usul fikih di zaman ini dalam makna yang negatif. Ya, walaupun beliau lebih akil daripada yang lain, ya. Tapi beliau termasuk tokoh pembaharu dalam ilmu usul fikih dalam makna negatifnya. Ada Muhammad Arqun dari Aljazair atau Algeria. Ada Hasan Hanafi dari Mesir. Ada Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri dari Maroko. Di Indonesia,
tokoh-tokohnya biasanya tokoh-tokoh liberal. Ya, tokoh-tokoh liberal itu biasanya usul fikihnya memang sudah diarahkan ya oleh para pembaharu dunia dalam makna negatifnya. Taib, saya contohkan pembaharuan yang buruk dalam ilmu usul fikih. Pembaharuan yang bermakna buruk dalam ilmu usul fikih. Yang pertama, menghidupkan kembali kaidah yang sudah usang dari zaman dulu, yaitu kaidah mendahulukan akal atas nas. Mendahulukan akal atas nas. Ini menjadi tanda yang umum untuk semua orang yang melakukan pembaharuan ilmu usul fikih dalam makna negatifnya. Mereka semua mendahulukan akal daripada nas. Walaupun ittijahnya beda-beda ya. Arah pemikirannya berbeda-beda. Tapi semuanya sama dalam hal ini. Akal harus lebih didahulukan daripada nas. Ya, kalau ada kata-kata masuk akal enggak sih? Padahal dia membicarakan tentang nas, ini ada pengaruhnya atau dia terpengaruh oleh pemikiran ini. Ada nasnya. Kenapa dia masih mengatakan masuk akal enggak sih? Ini mendahulukan akal daripada nas. Ini pemikiran yang sudah usang. Inilah yang dibawa oleh Mu'tazilah di zaman dulu. Ya, di abad ketiga Hijriah. Mulai marak ya, mendahulukan akal atas nas. Dan alhamdulillah akhirnya setelah itu hilang. Bukan hilang, yang melemah sekali. Kemudian mulai naik lagi dengan adanya ya pemahaman-pemahaman Asy'ariyah. Kemudian ya hilang lagi di usul fikihnya atau melemah lagi. Di zaman ini dinaikkan lagi. Sehingga mereka akhirnya banyak, kalau tidak bisa mendhaifkan hadis, akhirnya mereka mentakwil hadis. Ayat-ayat Al-Quran banyak ditakwil. Kenapa? Karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal. Karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal. Akhirnya akal yang didahulukan. Dijaga apa yang ditunjukkan oleh akal, kemudian nasnya ditakwil. Baik, yang kedua, contoh yang kedua. Pembaharuan yang buruk dalam ilmu usul fikih, mendahulukan adat kebiasaan daripada nas. Subhanallah, anak nggak tahu ternyata ada yang seperti ini. Jadi adat kebiasaan masyarakat itu harus lebih didahulukan daripada nasnya. Jadi adat kebiasaan masyarakat yang berkembang itu, dia akan mempengaruhi nas. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan karena sebenarnya ajaran syariat itu sendiri adalah hasil dari kebudayaan. Hasil dari adat kebiasaan yang hidup di masyarakat Nabi SAW. Sehingga ketika adatnya berubah, keadaan masyarakatnya berubah, harusnya nasnya juga berubah. Akhirnya apa? Ya, yang tersebar di masyarakat itu menjadi boleh semuanya. Anak katakan tadi, kita kalau mengikuti pemikiran-pemikiran mereka ini, nanti usul fikih itu nggak ada gunanya. Apapun yang antum masukkan ke usul fikih, hasilnya sama dengan boleh. Akhirnya seperti itu. Yang tidak boleh sangat sedikit sekali. Ya seperti misalnya, ya di zaman ini wanita itu ikut kerja. Banyak istri-istri yang bekerja. Bahkan ada yang istrinya bekerja, suaminya tidak punya pekerjaan. Ada yang istrinya penghasilannya lebih banyak, suaminya penghasilannya lebih sedikit. Maka harusnya ada kesejajaran antara suami istri dalam berkeluarga. Harusnya sejajar. Karena sama-sama bekerja. Atau bahkan istrinya lebih pandai bekerja daripada suaminya. Harusnya sejajar. Jadi tidak ada lagi relevansi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak ada. Mereka mengatakan itu al-rijal maknanya bukan laki-laki, tapi maknanya sifat kelelakian. Dan sifat kelelakian ini ada pada wanita juga. Sehingga wanita bisa juga punya rujulah. Sedangkan yang laki-lakinya punya unusah. Subhanallah. Kalau seperti itu terus bagaimana? Katanya wabima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang disebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Sedangkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din tidak disebutkan. Karena kalau dia menyebut ini, ya akhirnya nggak bisa dia yang dia inginkan itu tidak cocok dengan ayatnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Mereka ingin sejajar. Makanya mereka memasukkan adat kebiasaan. Adat kebiasaan sekarang sudah sejajar. Ada emansipasi wanita. Ini harusnya dalam keluarga pun sejajar. Subhanallah, mereka saja tidak menggunakan kaedah ini dalam keduniaan mereka. Kenapa mereka menggunakan kaedah ini dalam syariat? Coba bayangkan di perusahaan, apakah ada persamaan antara kepala dengan bawahan? Ada kesamaan? Di negara misalnya, di sebuah negara, bukankah harus ada yang menjadi pemimpin? Harus ada yang dipimpin? Harus ada seperti itu. Dan syariat sudah menentukan bahwa dalam sebuah keluarga pemimpinnya adalah suami. Pemimpinnya adalah suami. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga mengatakan walirrijali 'alaihinna darajah. Walirrijal 'alaihinna darajah. Tapi ya nantinya akhirnya akan mereka takwil dengan kata-kata tadi. Ini rujulah maksudnya. Bukan laki-laki. Subhanallah, Allah musta'an. Mereka juga mengatakan sudahlah, biasanya ya dalam adat kebiasaan masyarakat di zaman ini harusnya ada penyamaan antara laki-laki dan wanita dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah warisan, ya, dalam masalah saksi, semuanya sama. Subhanallah. Padahal ada hadis-hadis, ada ayat-ayat yang menjelaskan khusus masalah pembedaan itu. Kita sangat menghormati wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Tapi bukan dengan cara yang mereka inginkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lebih bijaksana dan jauh bedanya dengan mereka. Dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu tampak pada syariat yang Allah tetapkan untuk makhluknya. Jadi ketika ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga, ya sudah. Itulah yang cocok untuk hambanya. Subhanallah, masalah talak itu sampai talak mereka ingin sama. Jadi Islam mengajarkan kesejajaran. Maka harusnya talak juga ada di tangan wanita. Allahul musta'an. Sedangkan yang laki-laki mereka katakan talak tidak akan jatuh kecuali di depan hakim. Iya. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi dari sisi laki-lakinya mereka batasi, dari sisi perempuannya mereka buka. Benar-benar mereka bolak-balik ya agama Islam ini. Tidak berpikir lagi dalil yang khusus menjelaskan tentang itu. Yang penting akalnya mengatakan apa, itu yang mereka katakan. Aurat. Kebiasaan orang sudah tidak memperhatikan auratnya. Sudahlah, aurat menjadi boleh. Kan itu dengan menampakkan auratnya kan terlihat indah. Sedangkan Islam itu agama keindahan. Sudah semuanya hilang. Baik. Termasuk pembaharuan yang mereka bawa juga. Ini contoh yang buruk ya. Mereka mengatakan ijtihad itu. Ini juga aneh. Ana nggak pernah membayangkan ada pendapat yang seperti ini.
Jadi mereka mengatakan, ini sebagian dari mereka ya, bukan mereka semua yang tadi saya katakan enggak. Jadi tadi yang tokoh-tokoh itu, mereka bersatu di atas pembaharuan. Tapi derajat pembaharuannya berbeda-beda. Tidak semua orang yang tadi mengatakan kata-kata ini, tapi ada di antara mereka yang mengatakan kata-kata. Mereka mengatakan, ya sebagian dari mereka mengatakan ijtihad itu bukanlah derajat istimewa bagi seorang mujtahid. Ijtihad itu bukan hanya ranah mujtahid saja. Bukan tempatnya mujtahid saja. Orang awam bisa berijtihad. Antum bisa bayangkan kalau keadaannya seperti ini. Ada orang-orang yang mengatakan seperti ini, menulis buku. Dan sudah mendapatkan gelar yang mentereng. Mengatakan seperti itu. Ijtihad ini juga untuk orang awam. Orang awam kan ada yang ahli dokter, kedokteran. Ada yang ahli kesehatan. Dan ilmu kesehatan kan mempengaruhi hukum syariat. Orang awam kan ada yang ahli biologi. Dan ilmu biologi juga bisa mempengaruhi hukum syariat. Orang awam kan ada yang ahli kejiwaan, psikologi. Dan itu bisa mempengaruhi hukum syariat dan seterusnya. Akhirnya mereka mengatakan orang awam, ya, juga boleh berijtihad sesuai dengan kemampuan keilmuan dia. Subhanallah. Dulu di zaman awal Islam, orang yang ahli hadis saja, dia sudah ahli hadis, dan hadis itu dalil syariat. Itu saja tidak semuanya bisa dikatakan ahli ijtihad. Apalagi yang hanya ahli kesehatan. Yang ahli hadis saja punya riwayat yang sangat banyak. Tidak semuanya ahli ijtihad. Apalagi ini hanya ahli ilmu dunia. Antum bisa bayangkan betapa besarnya pengaruh kerusakan yang dibawa oleh kaedah-kaedah yang seperti ini. Ada juga yang membawa pembaharuan dengan mengatakan Al-Quran adalah satu-satunya sumber syariat. Selain Al-Quran tidak ada. Hadis Nabi semuanya ya masuk ke hadis Nabi semuanya harus dibuang. Yang menjadi sumber syariat hanya Al-Quran saja. Itulah yang benar-benar bisa dipastikan kebenarannya. Sedangkan yang lain masih ada keraguan padanya. Sehingga yang tidak disebutkan oleh Al-Quran bisa dikelola, bisa diatur sesuai dengan ya hawa nafsunya. Jadi kalau ada masalah, ini kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Pada asalnya boleh-boleh saja lah. Ya seperti itu. Mereka berusaha benar-benar menyempitkan dalil syariat. Agar apa? Selain itu, mereka bebas. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian ada juga yang menyuarakan ijma' itu sudah bukan hujjah lagi. Dan ini banyak. Antum kalau berbicara dengan orang-orang liberal, antum tidak akan bisa memegang perkataan mereka. Susah. Di ijma' pun tidak diakui. Ada yang mengatakan ijma' itu hanya hayalan saja. Hanya hayalan yang diucapkan oleh para ulama usul fikih dalam buku-buku mereka. Tidak ada. Ya, itu tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Ada yang mengatakan ijma', ini sebaliknya mana? Ijma' itu tidak harus dari semua ulama Islam. Ijma' boleh saja dari sekelompok kecil umat Islam yang berkumpul. Seperti misalnya ada perkumpulan, misalnya Dewan Fatwa misalnya, berkumpul menyimpulkan hukum. Ini bisa disebut sebagai ijma'. Ada misalnya Majma' Fiqhil Islami, ulama-ulama dunia berkumpul di sana, kemudian menyimpulkan hukum syariat, bisa disebut sebagai ijma'. Ini subhanallah, antum kalau bahas masalah ijma' kemudian masuk ke sini, ini gimana? Jadi bangunan ijma' yang sudah dibangun oleh para ulama di zaman dulu, lintas zaman akhirnya hancur, runtuh. Tidak berguna lagi yang ditakrir oleh para ulama di zaman dahulu. Baik.
yang berikutnya, termasuk pemikiran pembaharuan yang buruk, adalah mendahulukan maslahat meskipun terlihat bertentangan dengan dalil nas. Jadi maslahat itu di atas nas. Maslahat itu di atas nas. Apapun nasnya, kalau maslahat itu bertentangan dengannya, maka yang didahulukan apa? Maslahatnya. Mereka mengatakan karena agama ini tidaklah datang kecuali untuk mewujudkan apa? Maslahat. Sehingga apapun nasnya, kalau bertentangan dengan maslahat, hilang nasnya. Yang didahulukan adalah maslahat. Dan biasanya, ya, maslahat-maslahat yang mereka sampaikan itu adalah maslahat yang mulghah. Maslahat yang tidak, ya, maslahat yang dibatalkan oleh syariat. Dan subhanallah, mereka juga itu akhirnya menggunakan kaidah nggak ada maslahat yang mulghah itu. Jadi para ulama usul fikih mengatakan bahwa maslahat itu terbagi menjadi 3. Ada maslahah mu'tabarah, ada maslahah mulghah, ada maslahah mursalah. Mereka mengatakan nggak ada maslahah mulghah. Yang ada maslahat mu'tabarah dan maslahat mursalah. Yang mulghah tidak ada. Untuk apa? Agar ketika mereka datang dengan maslahat mulghah itu masih bisa digunakan sebagai dalil. Yang ketujuh, termasuk di antara pembaharuan dalam usul fikih yang bersifat negatif adalah berdalil dengan maqasid syar'iyyah tanpa memperhatikan dalil-dalil khususnya. Dan ini efeknya sangat luar biasa. Jadi mereka memakai dalil-dalil yang sangat umum sekali dan tidak memperhatikan dalil-dalil yang khusus, dan ini sangat bertentangan dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa dalil khusus itu harusnya lebih didahulukan daripada dalil umum. Dan maqasidus syariah itu letaknya masih di atas dalil umum. Maksudnya dia lebih umum daripada dalil umum. Kalau lafal am, ya redaksi yang umum itu masih membahas tentang masalah tertentu. Masih membahas tentang masalah tertentu, tapi dia membahasnya secara umum. Kalau maqasidus syariah itu masalah yang banyak dicakup oleh dalil ini. Maksud syariah ini lebih umum daripada dalil umum. Kalau dalil umum saja itu tidak bisa didahulukan atas dalil khusus, apalagi maqasidus syariah. Dan termasuk di antara yang menjadikan mereka melakukan ini adalah karena mereka ingin simpelnya saja dan bisa sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka ingin simpel, sudah maqasidus syariah berapa? Misalnya 30 atau 40 atau 50, sudah itu saja yang dihafalkan untuk menghukumi semua masalah syariat. Daripada mereka harus menghafalkan Al-Quran, ya, berapa halaman? Daripada mereka harus menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berapa ribu? Lebih baik mereka menghafalkan maqasid syariah yang hanya, ya, mungkin 30, 40 atau 50 maksud. Ya, setelah itu selesai. Syariat sudah dari awal, dari A sampai Z-nya sudah dia pegang. Simple dan akan bisa disesuaikan dengan. Ya, contoh ya, berdalil dengan maksud syariat. Ya, misalnya di antara maksud syariat adalah memudahkan pemeluknya. Syariat datang dengan kemudahan. Inna hadzal din yusr, yuridullahu bikumul yusr, yuridullah ay yukhaffifa ankum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Berarti ada maksud taisir, memudahkan. Berarti yang sulit-sulit dihilangkan. Riba itu menyulitkan. Harusnya halal. Karena yang halal itulah yang lebih sesuai dengan taisir. Jilbab itu menyulitkan wanita, kasihan mereka. Maka ya harusnya jilbab itu, ya, dihilangkan saja kewajibannya sehingga kaum muslimah menjadi mudah.
dan seterusnya. Ini berbahaya. Ada maksud syariat ya, menghilangkan mudarat. La darara wala dirar wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, wala taqtulu anfusakum. Tidak boleh ada darar. Sehingga apa? Harusnya hukum rajam hilang karena itu darar. Harusnya potong tangan hilang karena itu darar. Harusnya cambuk hilang juga karena itu darar. Ya, ini berbahaya ya. Berdalil dengan maksud syariat tanpa memperhatikan dalil-dalil khusus, ini sangat berbahaya. Ya, dan kita harus mengatakan bahwa dalil khusus itu harus didahulukan daripada dalil umum sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang kedelapan, contoh yang kedelapan, mempersempit ranah nas dengan alasan nas itu terkait dengan asbab wurudnya, dan ini banyak disebutkan oleh mereka. Jadi mempersempit ranah nas, dan mempersempit ranah nas ini banyak ya, banyak contohnya, tapi ya di antaranya adalah ini, dengan mengatakan bahwa nas itu khusus untuk sababnya. Jadi tidak al-ibratu bi umumil lafaz, tapi al-ibratu bi khususis sabab. Agar apa? Agar nas itu menjadi sempit sekali. Ketika nasnya sempit sekali, akhirnya yang lain sesuai dengan hawa nafsu dia, sesuai dengan akal dia. Kalau disebutkan, kan ada dalil ini Ustaz. Oh, dalil itu sebabnya seperti ini. Sehingga dalil itu khusus untuk sebabnya yang demikian, khusus untuk masalah yang sebabnya seperti itu. Sedangkan masalah kita sebabnya tidak seperti itu. Maka masalah kita tidak dicakup oleh dalil tersebut. Kalau tidak dicakup oleh dalil tersebut, berarti harusnya boleh. Ya, seperti itulah. Baik, yang berikutnya, termasuk di antara pembaharuan yang buruk dalam ilmu usul fikih adalah masih adanya nasikh dan mansukh. Ini subhanallah. Nasikh dan mansukh katanya masih ada. Padahal nasikh dan mansukh itu perubahan dalam syariat. Hakikatnya itu merubah syariat. Jadi ada orang-orang yang mengatakan bahwa adat istiadat itu bisa menasakh nas. Adat istiadat itu bisa menasakh nas. Dengan kalau adatnya sudah seperti ini, nas ini tidak berlaku lagi. Nas ini sudah tidak berlaku, dianggap mansukh. Mansukh dengan apa? Dengan adat. Subhanallah, ini nas itu dari siapa? Adat itu dari siapa? Nas itu dari siapa para jemaah? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang adat dari siapa? Seakan-akan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih rendah dan lebih lemah daripada yang datang dari manusia seperti kita-kita yang banyak dosanya ini. Jadi apa agama ini kalau kita mengikuti pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam ilmu ushul fikih yang seperti ini? Ini sangat negatif sekali. Kemudian ya ada pemikiran lama yang diangkat lagi, hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah hanya yang mutawatir saja. Hadis yang ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Waktunya sudah lebih. Ada satu pertanyaan yang penting. Mungkin antum bertanya-tanya dari tadi, kenapa kok sampai seperti itu Ustaz? Kenapa ada pembaharuan ini yang sangat negatif seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka itu terfitnah dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi di negara barat. Orang-orang yang membawa pemikiran pembaharuan ini, mereka itu orang-orang yang terfitnah dengan apa? Dengan kemajuan-kemajuan duniawi yang terjadi di negara barat. Dan mereka menganggap kemajuan-kemajuan tersebut tidaklah mereka capai kecuali setelah mereka melepaskan dirinya dari belenggu agama. Dan mereka menganggap kaum muslimin kalau ingin maju seperti mereka, mereka juga harus melepaskan diri dari belenggu agama.
dari belenggu nas-nas. Makanya nas dalam syariat itu mereka remehkan sekali. Karena mereka menganggap itulah yang menjadikan kaum muslimin itu terpuruk. Akhirnya mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar kaum muslimin ini tidak terbelenggu oleh nas-nas syariat sehingga kaum muslimin bisa maju seperti negara-negara barat yang maju saat ini. Maju dalam sisi apa? Duniawinya. Ya kita harus memang akui kenyataannya seperti itu. Tapi kemajuan duniawi, ya apa gunanya? Kemajuan duniawi itu apa gunanya apabila tidak dibarengi dengan kemajuan dalam akhirat? Dunia hanya sebentar. Tapi itulah yang terjadi. Mereka asalnya itu terfitnah dengan apa? Dengan kemajuan-kemajuan duniawi yang ada di negara-negara barat. Makanya penulis-penulis tentang pembaharuan dalam ilmu usul fikih, banyak dari mereka yang asalnya belajar di negara-negara tersebut dan hidup di negara-negara tersebut, di negara-negara barat itu. Mereka ingin kaum muslimin seperti orang-orang ya tersebut yang ada di negara-negara barat menjadi maju, pemikirannya maju, ya. Tapi dengan mengorbankan agamanya, naudzubillahi min dzalik. Baik. Dan kalau kita persingkat ya, muara dari semua pembaharuan yang bersifat negatif ada 3. Semua tadi yang ana sebutkan dari pembaharuan-pembaharuan yang negatif ini muaranya kepada 3 pemikiran. Dan mereka menisbahkan 3 pemikiran ini kepada ulama-ulama di zaman dulu. Yang pertama, mereka mendewa-dewakan akalnya. Mereka mendewa-dewakan akalnya, menomorsatukan akal, mendahulukan akal di atas nas, dan mereka menisbahkan pendapat ini kepada Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Zahiri, ulama di abad ke-5. Katanya Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang sangat ya akli, ya, sangat mendahulukan akalnya, sangat menghormati akalnya. Tapi subhanallah, sangat berbeda antara mereka dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Zahiri, sedangkan mereka liberali. Tapi mereka seperti itulah ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang sesat seperti ini biasanya agar bisa diterima, mereka akan menyandarkannya kepada ulama Islam. Kemudian yang kedua, mendahulukan maslahat atas dalil syariat. Mendahulukan maslahat apapun bentuknya atas dalil syariat. Dan mereka sandarkan pemikiran ini kepada At-Tufi. Dan memang Tufi punya pemikiran seperti itu. Tufi, ya, ini banyak dikritisi oleh para ulama usul fikih ketika membawa pemikiran ini. Bahwa maslahat itu kalau bertentangan dengan dalil syariat harus lebih didahulukan. Maslahat harus lebih didahulukan. Nasnya harus ditinggal. Ini memang pemikiran dari Tufi. Tapi Tufi tidak seperti mereka. Tufi itu usuli. Masih banyak ya Tufi itu masih menjaga bangunan usul fikih yang dibawa oleh ulama-ulama sebelumnya. Mungkin hanya sisi maslahat ini saja yang dikritisi oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, mendahulukan maqasid syariah atas dalil-dalil syariat. Dan ini mereka sandarkan kepada Asy-Syatibi. Mereka sandarkan kepada Asy-Syatibi. Jadi maqasid syariah itu penting, maqasid syariah itu menampakkan keindahan Islam. Dari maqasid syariah ini kita bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat. Ya memang Asy-Syatibi seperti itu, tapi Asy-Syatibi tidak mendahulukan maqasid syariah atas dalil-dalil yang terperinci. Tapi mereka mengambil sisi maqasid syariahnya.
akhirnya mereka gunakan untuk meninggalkan dalil-dalil syar'i yang terperinci. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, saya ulangi lagi, intinya istilah pembaharuan dalam usul fikih, istilah pembaharuan ini indah, tapi kebanyakan yang masuk dalam bab ini atau dalam ranah ini adalah orang-orang yang menginginkan keburukan dan ingin meruntuhkan ilmu usul fikih. Makna-makna yang positif dari pembaharuan ilmu usul fikih biasanya tidak dimaksudkan dalam istilah pembaharuan dalam usul fikih atau tajdid ilmi usul fikih. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas pemaparan materinya, semoga apa yang disampaikan bisa ditelah dengan baik dan bisa diamalkan. Setelah itu sekalian, untuk selanjutnya mungkin akan pemberian cinta mata, pemberian sertifikat bagi mungkin bisa dulu sedikit dengan space hari ini. Dan juga menghormat kepada Ustaz cinta mata kita bos sekalian. Demikian pula rangkaian kita pada pagi hari ini pada acara Hafidh Akbar Pembaharuan Ilmu Usul Fikih sisanya jazakumullah khairan atas hari ini. Dan bagi kalian yang ingin sebelum nanti kembali ke rumah masing-masing, kami lapor di pintu sebelum merupakan faktor untuk mengisi absensi kegiatan pada pagi hari ini, dan nanti akan diklaim sertifikat bagi akun yang mengisi daftar hari tersebut. Di sebelum akun pulang bisa diisi dulu, bisa di scan QR-nya untuk juga para akhwat yang di belakang juga QR. Baiklah, sekalian, kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan